好吧，林雷同学。Halo semua, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Calling Dragon episode ke-16-nya. Tapi sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa yang terjadi pada episode sebelumnya. Amar Lini baru pun meledak. Di tengah pingsannya, aura merah misterius menyerap ke dalam dadanya, membangkitkannya kembali dengan mata memerah dan kekuatan luar biasa yang mencabik leher monster reptil dan menelan sumber energi naga di dalam tubuhnya. Meski energi itu hampir menghancurkannya dari dalam, untungnya dia teringat dengan rumput jantung biru. Proses itu memicu transformasi naga sejati hingga berhasil menghancurkan tubuh monster reptil dari dalam. Setelah pertarungan usai, Lini bahagia mendapati BB yang selamat. Pak Tua Korut menjelaskan bahwa tubuhnya belum cukup kuat untuk menahan transformasi penuh dan harus mencapai level 9 terlebih dahulu. Tak lama mereka menemukan formasi sihir dan harus memunculkan pedang neraka. Tak lama kemudian mereka menemukan formasi sihir asing yang memunculkan pedang neraka, artefak dari salah satu 4 bidang tertinggi alam semesta yang menandai babak baru dalam perjalanan Linli. Cerita berlanjut setelah sebelumnya menemukan pedang misterius di dalam goa, Lini melukai tangannya sendiri dan meneteskan darahnya ke pedang itu. Dalam sekejap pedang itu bereaksi dan mulai bergerak, lalu melilit tubuh Linli dan berubah menjadi semacam sabuk yang menempel erat di tubuhnya. Sejak momen itulah pedang neraka menerima Lini sebagai tuannya. Sebagai harta karun yang berasal dari salah satu bidang tertinggi dalam semesta neraka, kekuatan yang tersimpan di dalam pedang itu jelas tak bisa diremehkan. Di luar goa, para monster masih berjaga dengan sabar menunggu Linli. Begitu Linli melangkah keluar dengan pedang neraka di tangannya, ia langsung menguji kekuatan pedang itu menghabisi para monster satu persatu dengan sangatlah mudah. Setelah itu dia menunggangi salah satu naga di sana dan terbang menjauh. Seekor naga api mencoba menyerang, namun ditabrak oleh naga lain sehingga serangannya justru mengenai kawanannya sendiri. Naga es pun ikut mencoba menyerangnya, namun Lini justru memanfaatkannya. Ia kemudian cepat mengendalikan kekuatan naga es tersebut hingga serangannya kembali menghantam kawanan naga itu sendiri. Lini baru selalu melompat dan menunggangi naga es itu, mengendalikannya untuk menyerang para monster yang terus berdatangan. Tak berhenti sampai di situ, Lini kemudian menggunakan pedang neraka untuk menciptakan badai dahsyat yang mampu menghabisi para monster dalam waktu singkat. Ketika seekor monster melepaskan bola api ke arah naga es yang ia tunggangi, Lini pun menghindarinya dan langsung menghabisi monster tersebut. Tersisa satu naga api yang kabur. Ia ketakutan dan kali ini Lini membiarkannya pergi karena naga itu tidak lagi menjadi ancaman berarti. Sementara itu di Akademi Ernest terlihat banyak orang berkumpul di sekitar sebuah patung yang masih tertutup kain hasil ukiran Linli yang dititipkannya kepada para sahabatnya sebelum berangkat pergi. Para sahabatnya itu dan setia menjaganya agar tidak ada yang menyentuhnya sebelum Lini kembali. Pada saat itu beberapa murid dan salah seorang kolektor patung tampak sedang mengolok-ngolok dan mempermalukan karya patung milik Lini Barus. Tak lama kemudian datanglah seorang tokoh bernama Kurator Maya, seniman patung ternama yang meminta untuk melihat ukiran buatan Linli. Karena sudah mengenal nama Lini Barus, para sahabatnya pun mengizinkannya. Begitu kain penutup dibuka, sontak semua orang terpana. Kurator Maya langsung menyatakan bahwa patung itu setara dengan kejeniusan Master Prox, bahkan layak bersanding dengan 10 ukiran batu terbaik di seluruh benua Yulan. Ia menawarkan kepada para sahabat Lini untuk mewakilkannya menjual patung tersebut ke Museum Prox dan harga yang sangat memuaskan. Akan tetapi para sahabat Lini Barus tidaklah menerima tawaran itu karena keputusannya hanya ada pada Lini saja. Di waktu yang bersamaan, Lini pun akhirnya tiba dan tanpa banyak berbasa-basi, ia langsung menolak tawaran penjualan tersebut.
Bahkan beberapa kali pun Kurator Maya mencoba untuk membujuk Lily agar ia bisa menjual patung itu. Lily tetap saja terus menolaknya. Singkat cerita, Lini dan para sahabatnya pun makan bersama. Di sana, Lini bertanya apakah ada kabar mengenai keberadaan pedang perang naga, pedang barut warisan klannya. Yala menjawab bahwa mereka sudah hampir menemukan siapa yang saat ini memegangnya. Di saat yang sama, dikabarkan bahwa Rengton akan segera mengikuti ujian prajurit. Paman Hilman sudah lama mencari-cari Lini karena khawatir dengan ketidakhadirannya. Biasanya, Lini selalu pulang untuk merayakan tahun baru bersama keluarga. Mendengar hal demikian, Lini pun berniat untuk segera pulang. Ia juga memutuskan untuk mengikuti ujian ahli sihir level 7 sebelum mengajukan kelulusan dari akademi. Singkat cerita, ujian kelulusan pun resmi dimulai. Dalam ujian itu, setiap peserta akan menghadapi satu hewan ilusi level 6. Selama peserta mampu mengalahkannya, mereka dinyatakan lulus. Namun Diksi langsung meminta 4 hewan ilusi sekaligus, membuat semua orang terkejut. Meski mengejutkan, permintaan itu disetujui. Keempat hewan ilusi langsung menyerang dan sempat melukai Diksi sedikit. Namun ia segera membalas dengan menciptakan badai besar yang dahsyat, menyapu bersih keempat monster level 6 tersebut dalam sekali serangan. Diksi pun dinyatakan lulus. 我想对战4，我没看错吧？4具幻兽。 Kini giliran Lini Baruts. Sebelum masuk ke arena, Delia menyemangatinya dengan penuh keyakinan. Sebuah perhatian kecil yang tidak luput dari perhatian para sahabat Linli. Selain itu, Diksi juga sempat memperingati Linli untuk berhati-hati, karena hewan ilusi yang ada di dalam arena tak bisa dianggap remeh. Sesampai di dalam arena, Linli awalnya sempat meminta kepada para pengawas untuk memanggil 4 hewan ilusi, sama seperti Diksi. Akan tetapi para pengawas justru melarangnya mengingat Lini yang masih muda, dan tampaknya mereka juga menganggap remeh Lini Barus. Bukannya mendengarkan peringatan dari para guru, Lini justru tanpa rasa ragu. Ia langsung meminta 10 hewan ilusi sekaligus. Hal demikian seketika membuat semua orang yang menyaksikannya langsung terperangah. Para guru pun mengaku tidak memiliki kemampuan untuk memanggil 10 hewan ilusi sekaligus dengan cepat. Di saat semua orang terkejut dan merasa tak yakin dengan Lini, sang dekan justru tersenyum. Ia merasa percaya dengan Lini. Hingga akhirnya sang dekan turun tangan menggunakan kekuatan sihirnya untuk bisa memanggil 10 hewan ilusi itu sekaligus. Tanpa membuang waktu, Lini menggunakan sihir tebasan angin untuk menghabisi beberapa hewan ilusi yang berterbangan dalam waktu singkat. Teringat kemampuan pedang neraka yang mampu menciptakan badai dahsyat, Lini segera meniru teknik tersebut, menggunakan kekuatan sihirnya dan menghancurkan sisa hewan ilusi yang masih berada di udara. Untuk menghabisi yang tersisa di bawah, dia menggunakan sihir tanah untuk menciptakan duri batu tajam yang menusuk mereka dari arah bawah. Seluruh penonton di arena terdiam sejenak, sebelum akhirnya meledak dalam kekaguman menyaksikan kehebatan Lini Baruts. Diksi langsung mengambil keputusan. Ia menyatakan ingin mengajukan kelulusan sekarang juga dan memperkuat dirinya di kerajaan. Ia tidak mau tersaingi lebih jauh. Diksi pun pergi meninggalkan arena. Tak lama kemudian, Lili bertemu dengan Delia. Delia memujinya atas keberhasilannya yang telah menembus level 7. Namun dia juga jujur mengaku bahwa dirinya kini tertinggal cukup jauh di belakang Lili dan juga kakaknya. Pada saat itu, Lini berusaha menenangkannya mengingat bakat Delia yang luar biasa. Ia meyakinkan bahwa Delia pasti bisa menyusul. Suasana di antara keduanya pun menjadi sedikit canggung. Hingga akhirnya Lini pun memilih undur diri dan di momen serupa, sekilas terlihat wajah Delia yang tak bisa menyembunyikan senyumannya. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Tapi sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Terlihat di asrama Akademi Ernest, Lini Barus dan Yale kedatangan tamu yang merupakan utusan dari Gereja Cahaya. Kedatangan mereka ini bertujuan untuk merekrut Lini menjadi bagian dari Gereja Cahaya.
Namun di waktu yang bersamaan, entah apa yang sebenarnya sedang terjadi. Tampak para prajurit dari gereja cahaya berniat untuk menyerang Lin Li. Setelah itu, Lin Li Barus dan Yale terlihat sedang dalam perjalanan menuju kediaman klan Lukas. Akan tetapi di tengah-tengah perjalanan, mereka justru dicegat oleh orang-orang dari gereja kegelapan yang ingin menculik Lin Li Barus. 临雷八路，而不是退去。 大龙追出来了， Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.